Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Utama, kembali lagi di segmen Podcast Utama bareng aku Syakira. Dan kali ini kita udah kedatangan narasumber nih yang cantik-cantik di sini. Ada Ibu dan Teteh. Boleh mungkin perkenalkan diri dulu ya? Boleh. Boleh dari Ibu. Oke, saya Yeli. Saya dari Career Center Universitas Widya Tama. Oke. Saya Cynthia Miani dari jurusan Manajemen S1 angkatan 2018. Oke, Sobat Utama. Jadi kali ini kita bakal bahas-bahas seputar Career Center nih. Mungkin banyak juga nih dari mahasiswa aktif Universitas Widya Tama ataupun di luar Universitas Widya Tama yang bertanya-tanya Career Center tuh apa sih? Mungkin boleh dari Ibu dijelaskan dulu nih, Bu. Career Center itu apa? Ya. Mungkin kalian pernah dengar ya Career Center, atau kita selalu mendengarnya pusat karir gitu ya. Pusat karir itu apa sih gitu kan? Career Center apa? Ternyata Career Center itu dia bilang makhluk Tuhan yang paling seksi gitu. Kayak judul lagu ya. Oke, jadi Career Center itu sendiri salah satu divisi atau departemen yang ada di Universitas Widya Tama, yang mana Career Center ini tugasnya memfasilitasi gitu ya lulusan atau alumni untuk menjembatani antara alumni dengan perusahaan gitu. Jadi untuk teman-teman, untuk sobat-sobat utama yang sedang cari info lowongan pekerjaan ya, itu bisa menghubungi Career Center ya. Tapi karena sekarang pandemik, boleh add media sosialnya itu di IG-nya Career Center utama gitu ya. Jadi di kita itu sebetulnya ada program khususnya untuk alumni untuk memberikan informasi bagaimana mencari pekerjaan atau info-info lowongan pekerjaan gitu ya. Nah, tapi sekarang ini karena ada program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, jadi kita tidak hanya memfasilitasi alumni, tapi juga kita memfasilitasi mahasiswa yang aktif ya, yaitu dengan program magang. Ada program magang atau studi independen gitu. Itu dulu ya, biar penasaran. Oke Bu, jadi untuk program tersebut yang tadi Ibu sempat sebutkan ya, itu hanya untuk mahasiswa aktif. Kalau untuk alumni apakah bisa Bu? Yang untuk program magang itu memang mahasiswa. harus mahasiswa aktif. Jadi statusnya harus mahasiswa. Syarat utamanya gitu. Betul. Jadi syarat utamanya hanya untuk mahasiswa. Karena kalau udah alumni bukan magang lagi ya. Betul. Jadi udah kerja gitu. Oke, jadi kalau untuk alumni mungkin lebih ke info-info tadi, lowongan yang tadi ya Bu ya? Betul. Jadi ada info lowongan pekerjaan. Kemudian kita juga ada workshop, ada webinar. Tapi workshop sama webinar kita memang lebih fokus meningkatkan soft skill daripada alumni kita untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja gitu. Jadi contohnya misalnya apa sih, bagaimana pembuatan CV. Nah kan berkembang tuh. Jadi CV itu sekarang, kalau dulu kan CV mungkin cukup dengan nulis, pokoknya tulisan semua kayak biodata aja gitu ya, hitam putih gitu kan. Nah sekarang gimana sih cara bikin CV yang memang begitu CV-nya dikirim, orang HRD-nya udah lihat, wah ini CV-nya menarik gitu ya. Apa aja yang harus ada di CV, nggak harus misalnya semua kita tulis, tapi ternyata juga, mohon maaf gitu ya, dalam tanda kutip tidak menjual gitu ya. Jadi yang sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan saat ini. Benar, karena CV itu jadi senjata juga ya buat kita masuk ke perusahaan. Karena sana juga CV, ada yang CV kreatif, ada yang ATS, masih banyak dan itu disosialisasikan ya sama Career Center. Itu biasanya kita pembicaranya ada HRD dari perusahaan. Jadi biasanya dia menceritakan bagaimana membuat CV. Karena mungkin CV yang dibutuhkan untuk bidang pekerjaan A berbeda dengan yang B gitu kan. Contohnya misalnya akuntansi ada lowongan pekerjaan akuntansi, mungkin HRD yang mencari karyawan yang ada di bidang akuntansi mungkin nggak butuh CV yang terlalu kreatif, takut ya kalau terlalu kreatif ya nanti akuntansi terlalu melebihkan gitu. Tapi mungkin untuk pekerjaan yang misalnya di bidang desain grafis dan lain sebagainya, itu dari CV itu kelihatan nih orang kreatif atau enggak gitu. Jadi biasanya yang pertama kali dilihat oleh HRD itu adalah CV-nya. Ya kan? Karena nggak mungkin langsung ketemu orang interview. Jadi proses pertama ketika kita apply pekerjaan itu adalah CV-nya. CV-nya dilihat, dari situ orang bisa lihat, oh ya CV itu menggambarkan
diri kita, kemudian kemampuan yang kita miliki. Jadi cukup penting gitu ya. Begitu lihat CV-nya, proses selanjutnya adalah interview, dipanggil. Nah, nanti ada proses selanjutnya. Makanya di Career Center juga nanti ada pelatihan biasanya bagaimana menghadapi interview, bagaimana tadi pembuatan CV, menghadapi interview. Nah itu bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari interviewer, dari perusahaan. Oke. Jadi Teh Cynthia juga kan sekarang berarti sudah lulus ya? Udah. Dari Universitas Widya Tama. Iya. Dan sekarang juga udah mempersiapkan untuk ke jenjang karir selanjutnya ya pastinya ya. Dan udah sempat juga mengikuti yang tadi Ibu sebutkan, mungkin sosialisasi dan lain-lainnya. Ya udah sih. Pokoknya aku tuh ikut follow Instagramnya, terus sekarang ada LinkedIn-nya juga ya, bukan? Iya, ada LinkedIn. Nah itu sekarang tuh yang paling penting katanya LinkedIn. Jadi sosial media untuk mencari pekerjaan tuh kita tuh dilihatnya dari LinkedIn. Jadi LinkedIn tuh ibaratnya CV tapi yang dalam bentuk online-nya gitu. Iya, digital. Oke, jadi sekarang Teh Cynthia udah mulai nyusun LinkedIn juga ya, selain CV aja ya Bu yang perlu disiapkan. Ini betul loh yang dibilang Cynthia itu sekarang tuh media sosial itu dilihat. Jadi kalau kalian pun juga ya Bu, katanya jadi kalau misalnya makanya harus hati-hati gitu di situ. Jadi kalau kalian melamar pekerjaan di CV itu dicantumkan media sosial. Karena HRD kemarin saya sempat ngobrol di beberapa HRD, dia lihat media sosial, dia lihat historinya. Nah, dia sempat posting apa aja. Jadi dari postingan itu yang menentukan. Jadi hati-hati kalau sempat posting yang aneh-aneh gitu ya. Katanya Bu, setiap postingan tuh kayak gimana tuh dia tuh katanya bisa menggambarkan orangnya kayak gimana. Betul. Gitu. Karena perusahaan juga takut ya kalau misalnya tiba-tiba lagi kecewa di perusahaan, nah diposting gitu kan. Jadi dari situ juga menentukan. Jadi postingan itu harus ini. Nah mungkin tadi kembali lagi ke yang magang ya. Betul. Nah kalau untuk yang mahasiswa kita ada program magang. Kebetulan Career Center itu kerjasama dengan BUMN yang pertama. BUMN ini di bawah naungan FHCI. Jadi FHCI ini adalah Forum Human Capital Indonesia. Jadi mereka ini yang mengurus kurang lebih 121 BUMN seluruh Indonesia. Nah di BUMN ini ada program magang. Ada program magang untuk mahasiswa ada 2. Program magang bersertifikat kompetensi dengan program magang bersertifikat industri. Nah bedanya apa? Yang bersertifikat kompetensi ini program magang yang dilakukan oleh mahasiswa selama 6 bulan magang di sana. Sedangkan yang industri ini biasanya magangnya per project. Jadi mereka dapat project dari perusahaan 3 bulan atau tenggang waktunya disesuaikan oleh perusahaannya. Setelah selesai mereka dapat sertifikat. Nah, salah satu alumni kita yang mengikuti program magang ini adalah Cynthia. Jadi Cynthia ini kemarin batch kedua ya. Iya, batch kedua mengikuti program magang bersertifikat dari FHCI di PT Perum Jasa Tirta 2 dan baru selesai di bulan Maret kemarin ya. Iya. Jadi Cynthia ini mendapatkan nilai paling tinggi. Jadi nilainya paling tinggi dari 10 universitas yang magang di PT Tirta ini. Makanya kemarin pada saat penutupan saya dikontak dari PIC-nya PT Tirta dari Universitas Widya Tama diminta memberikan speech ya. Waktu itu diwakilkan oleh Bapak Didin Sutisna Warik 2 ya. Ini karena prestasinya Cynthia nih dapat nilai yang paling tinggi gitu ya. 92 ya. 92 berapa gitu. Iya. Hampir 93 ya. Keren banget. Selain Teh Cynthia apakah ada lagi Bu kalau perwakilan dari Widya Tama atau gimana? Ada, jadi yang magang bersertifikat kompetensi itu kemarin kita ada sekitar berapa ya? Pokoknya yang daftar dari kita tuh 135 ya. Iya. Nah yang keterima tuh cuma 6 orang. Yang keterima 6 orang. Makanya awalnya tuh nggak nyangka kan bisa keterima, soalnya katanya PMM itu tuh setiap satu universitas tuh pasti di bawah 10 yang lolosnya gitu. Makanya kayaknya nggak mungkin lah, nggak berharap gitu. Ternyata gitu. Jadi sistem magang itu untuk siapa aja pasti ada sosialisasinya dan dibolehkan untuk daftar ya siapapun, tapi mengikuti seleksi lagi. Betul, gitu tapi ya. ada syaratnya. Tadi program magang tuh ada 2. Satu kita dengan BUMN kerjasamanya. Satu lagi kita kerjasama dengan Kemendikbud. Nah, Kemendikbud ini ada 2 program, ada magang, ada studi independen. Nah, ini juga ada proses seleksinya. Mahasiswa Widya Tama pun ada yang magang di sana.
Nah, syaratnya yang paling utama adalah harus mahasiswa Widya Tama dan mulai semester 6. Mulai semester. Iya. Ada minimal SKS mungkin Bu atau gimana? Kalau minimal enggak, hanya kalau bisa hanya sedang tugas akhir. Sudah selesai gitu ya Bu, Iya, beberapa matkulnya. jadi tugas akhirnya sedang berjalan dan selama magang tidak boleh sidang karena harus mengganti semuanya gitu. Jadi selama magang harus fokus magang. Selesai magang baru boleh sidang. Namanya Winnie. Tuh, Oke. Oke deh kalau kayak gitu. Tapi Teh Cynthia boleh nggak nih ceritain dong waktu Teh Cynthia awal mula terjun ke magang ini gitu loh. Gimana banget. Jadi tuh sebenarnya emang awalnya dari itu ya Bu, dapat tuh informasi dari Career Center, cuman lewat temen gitu kan, ada yang ngirim ke grup WhatsApp gitu, terus aku tuh ikut daftar gitu kan, terus nanya-nanya, katanya ya nggak boleh gitu, nggak boleh sidang, nggak boleh aku sidang dulu, makanya harus benar-benar fokus gitu 6 bulan. Awalnya mikir ya gak bisa lulus cepet dong ya kan, maksudnya kita tuh ambil percepatan pengen lulus 3 tahun biar beda dari yang lain juga gitu kan, value lebih. Tapi dipikir-pikir ya kita tuh maksudnya mencari pekerjaan juga harus punya nilai lebih kan, katanya yang dilihat sekarang itu dalam pekerjaan tuh magang, nomor 1 itu magang, IPK tuh dijadiin nomor 9 katanya, terus keduanya tuh pengalaman organisasi. Makanya ya udah deh, maksudnya lulus cepet juga kalau misalnya belum punya pengalaman mah gimana gitu kan, ya udah deh daftar magang aja gitu. Pas udah daftar magang tuh ikutin ya Bu, persyaratannya tuh di online gitu, kirim ke Career Center gitu. Udah gitu tuh nanya-nanya ke teman, ada beberapa yang nggak jadi ikut karena persyaratan itu kan. Jadi sekitar ada 135, setelah seminggu lebih baru dimasukin ke grup, katanya itu yang lolos seleksi berkas ya Bu ya. Nah udah gitu tuh nunggu lagi 2 minggu. Awalnya tuh sempat khawatir gitu, kayaknya nggak keterima. Soalnya kan ikut di kampus mereka juga ya Bu, saya tuh katanya di kampus mereka tuh menarik, uang sakunya gede gitu. Katanya tuh 2 double, katanya dari perusahaannya dapat, dari pemerintah juga dapat. Jadi di atas 4 juta semua gitu tuh. Kampus mereka lumayan. Jadi gosipnya itu ya? Saya baru tahu loh ada gosip gitu. Makanya aku tuh bersemangat lah, semoga keterima. Aku tuh udah apply 60 perusahaan loh di kampus mereka. Tapi setelah nunggu 2 minggu ini, ya kayaknya gak keterima. Beberapa teman ada yang udah lolos juga di kampus mereka. Ya udah deh, bukan rezekinya gitu. Sekitar itu nunggu, ternyata lolos gitu. Itu juga aku nggak ngeliat grup, di telepon temen langsung katanya tuh. Di telepon, katanya kamu keterima di Purwakarta bareng aku. Itu kan di Purwakarta ada 4 orang di Bandung gitu. Ya udah deh, kata alhamdulillah, terus pas nyari tahu iya bener cuma 6 orang ya Bu. Pas nanya ke yang lain tuh, pas yang bareng sama aku di PJT 2 tuh, yang lain tuh cuma 1 universitas 1 orang. Ini Widya Tama lumayan banyak Bu kuotanya, 6 orang. Kayak dari situ tuh alhamdulillah. Udah gitu awalnya kakak kan pernah dapat proyek juga tuh di PJT, katanya tuh di sana tuh ini di hutan katanya tuh kan, udah agak kabupaten gitu, awas loh jangan hati-hati gitu-gitu. Pas nyari tahu ke sana, nggak begitu sih, tapi emang masih banyak kayak hutan-hutan gitunya Bu, cuman nggak begitulah gitu, maksudnya masih asri, masih banyak orang juga gitu sampai malam pun gitu. Dari sana seru sih pas udah masuk, terus katanya pas sebelum masuk, seminggu sebelum masuk tuh ngirim berkas lagi ya Bu. Kita ngisi kayak surat pernyataan kayak gitu, dikirim langsung ke Career Center ya Bu, datang langsung begitu, langsung ngisi. Terus setelah itu langsung ada pembukaan, tapi online ya Bu, pembekalan online langsung. Setelah itu ikutin swab langsung datang ke perusahaannya. Setelah itu 2 hari kemudian baru offline datang ke sana. Jadi berapa lama itu magangnya tuh? 6 bulan. 6 bulan offline di sana. Ya. Ngekos dong ya? Jauh dari awalnya nggak mau ngekos ya Bu ya. Cukup sih PP, maksudnya masih bisa. Kan masuk jam 8, pulang jam 4 sore. Senin sampai Jumat gitu masuknya, Sabtu Minggu masih libur. Cuman kata mentornya tuh, Cynthia ini aja ya ngekos katanya tuh, soalnya takutnya lembur. Soalnya kadang-kadang juga kita lembur gitu, makanya ya udah deh, awalnya juga udah penuh nyari-nyari. Oh ya, kata mentor tuh ya udah deh ditawarin mes aja, mau nggak katanya teh. Tapi kan saya nggak enak ya Bu, yang lain tuh enggak gitu. Masa sih saya doang kan teh. Ya udahlah, aku nyari kontakin lagi yang lain. Ada yang ternyata ada 1 orang yang dia tuh ngontrak gitu sendiri kan, misalnya lumayan gitu, ruangannya lega gitu Bu.
ya udah dia ikut ke situ dia berdua, jadi di situ jadi deket gitu ke perusahaan, tinggal jalan gitu. Jadi itu gitu. teman baru ya, bukan dari Iya, Widya Tama bukan ya? semuanya teman baru gitu. Bukan dari Widya Tama satu orang, cuman beda divisi sama aku, jadi jarang ketemu juga gitu. Jarang ketemu juga. Oke. Jadi sebenarnya harus siap ya, mandiri ya. Nah, itu Nah, makanya kenapa harus bebas dari mata kuliah, karena penempatannya seluruh Indonesia, jadi nggak tahu penempatannya di mana. Nah, awalnya takut juga gitu, wih gimana kalau luar pulau, aduh lebih banyak pengeluaran juga kan gitu. Kalau di luar pulau gitu, tapi ya udahlah gitu, kenapa enggak gitu, kita coba aja dulu gitu kan, nggak salahnya dicoba gitu. Karena tuh prinsip aku tuh gitu, maksudnya kita coba dulu aja, nggak tahu lihat ke depannya gitu, asalkan kita siap gitu, pasti semua juga bakal dimudahin gitu. Wah, nah itu sobat utama ya, perlu dicatat nih kata Teh Cynthia. Tapi nih Bu, kalau misalnya magang ini tuh untuk mahasiswa aktif, apakah diwajibkan untuk semester 6 ini harus mengikuti magang? Bergantung dari prodinya ya, karena kan ada pilihan yang magang atau tapi Bebas mungkin sih katanya. bebas ya. Kalau S1, kalau D3 Betul. wajib kan. Ya, nah itu jadi tergantung dari program studinya. Tapi kalau saya sih lihat teman-teman yang udah pada magang, itu pada senang magang duluan, jadi ada gambaran ya. Selain mereka juga cari pengalaman, sebetulnya yang paling penting tuh sobat utama tuh pengalaman gitu ya. Itu yang nggak bisa dibayar ya. Dan enaknya ini yang BUMN ini sekarang kebetulan lagi ada program rekrutmen bersama 2022, jadi seluruh BUMN. Nah, Cynthia ini karena sudah pernah magang di BUMN, kemudian dia juga nanti dapat sertifikatnya ini bisa digunakan gitu untuk mendaftar. Dan ini kita dikasihkan info dari FHCI-nya sendiri, ini menjadi bahan pertimbangan bagi BUMN karena dia pernah magang sendiri di BUMN gitu. Keren banget. Jadi ada nilai lebihnya. Benar. Jadi lebih apa ya, lebih pede gitu istilahnya ya. Semoga aja rezekinya ya. Oke, tapi Teteh boleh ceritain nggak sih waktu Teteh magang di sana, memang yang dikerjain itu apa aja sih? Kalau anak magang sih sebenarnya umumnya sih aku nanya-nanya ke teman yang lain juga gitu di BUMN yang lain, katanya emang kebanyakan sih emang ngurus surat masuk keluar gitu, kayak ngoreksi gitu ada yang salah apa enggak gitu, terus ke scan, fotokopi udah biasa gitu kan, ngantar surat sana sini ke divisi lain gitu Bu. Cuman di bagian aku tuh keterima di bagian divisi pengembangan usaha gitu, sub bidangnya itu penelitian dan pengembangan usaha. Nah itu tuh sesuai banget gitu sama jurusan aku manajemen gitu. Nah cocok banget pas ngerjain itu, memang kayak ngerjain proyeksi bisnis itu kan belajar juga ya Bu di Bakul. Terus kayak ngerjain nilai Z-score, DES, terus menganalisis laporan keuangan perusahaan. Terus udah gitu juga diajak kayak jalan-jalan, kayak mengunjungi Bendungan Jatiluhur. Terus ada juga dapat SPJ ya? Iya. Kemarin juga jadi beda lagi itu dari honor. Jadi kalau mereka ada tugas diajak ke luar daerah, itu fasilitasnya sama dengan pegawai tetap. Iya, betul. Terus kalau misalnya kayak di luar jam kerja dapat juga gitu, air tambah. Kalau makan juga? Nah, kalau makan tuh itu tuh sebenarnya Bu katanya keberuntungan gitu kan, maksudnya ada yang dikasih, ada yang makan di situ gitu, dikasih box gitu, ada yang suka diajak jalan-jalan, ada yang jarang juga gitu bukan. Nah, untungnya tuh beruntung juga gitu, aku kebagian yang suka diajak jalan-jalan keluar, jadi sekalian mengunjungi kota Purwakarta gitu. Enak ditraktir gitu kan. Iya, mantep sih ya kalau kayak gitu. Jadi 6 bulan selama di sana tuh ya nggak kesusahan lah terus ya. nggak bosen juga gitu kan. Aku tahu Purwakarta kesini diajak ke tempat makan enak-enak gitu. Tapi perlu ceritain gak sih, kalau kan biasanya kalau kita tuh mikir, kita kan masih anak magang nih, aduh takut gitu ya, takutnya ada gimana-gimana sama pegawai tetap di sana. Tapi gimana sih, welcome atau gimana? Nah, awalnya mungkin boleh dikasih tahu gak sih cara menghadapinya gitu loh? Ya, awalnya ya aku juga takut gitu pasti kan, maksudnya aduh gimana, takut salah, terus takut kita tuh gak bisa ngebantu mereka gitu kan, maksudnya ya udahlah gitu, semangat aja gitu, bismillah, asal kitanya tetap sopan ya Bu ya, sopan, ramah, maksudnya tuh terus ngikutin apa yang mereka suruh gitu, maksudnya selama itu memang jadi job desk kita gitu. Untungnya tuh sebenarnya mereka tuh paham gitu, job desk anak magang tuh memang nggak sulit, nggak bisa dikasih job desk yang berat gitu, jadi mereka tuh ngasihnya yang ringan-ringan gitu, masih bisa kita kerjain gitu. Kalaupun agak susah mungkin dibantu ya Bu, minta bantuan ke mentor-mentor, kan mereka yang ngebimbing kita gitu, kayak gimana ngerjainnya kayak gitu sih. Jadi mereka tuh terus di divisi aku tuh masih pada muda gitu Bu, jadi masih enak lah gitu nyambung kayak sama aku gitu. Jadi bedanya magang yang BUMN sama Kemendikbud ini,
yang dibawahin sama Career Center, ini bukan magang yang biasanya nih anak magang cari magang sendiri gitu ya, itu suruh fotokopi, suruh bikin kopi gitu ya, antar-antar surat. Nah kalau ini mereka enggak, karena mereka punya tanggung jawab gitu ya. Jadi masing-masing ini yang magang ini malah punya mentor di sananya. Jadi ada pembimbingnya, mereka harus apa-apa kerjanya gitu. Jadi ini magang yang bener lah gitu ya. Apalagi yang Kemendikbud juga sama, itu malah ada CPL-nya, jadi indikatornya. Jadi si perusahaan tuh nggak bisa sembarangan, harus jelas dia selama magang dia tuh kerjanya apa, harus bikin logbook ya. Iya. Jadi setiap hari itu apa saja yang dikerjakan. Kalau di aku work plan gitu ngerjain gitu apa aja. Jadi istilahnya ada logbook, ada work plan. Jadi bukan yang magang anterin bikin kopi, jadi kayak kesannya office boy ya. Magang tuh kayak gitu, apalagi di BUMN gitu. Sekarang enggak sih. Ternyata stigma itu salah ya. Ada sendiri yang langsung membuktikan gitu. Tapi Bu, kalau misalnya ada mahasiswa yang ingin sudah mencapai semester 6 tadi dan sudah free lah ya dari mata kuliah, terus pengen magang, nah flow-nya itu seperti apa nih Bu? Apa yang mereka harus lakukan gitu? Oke, jadi buat sobat utama yang pengen magang, itu kita program magang tuh yang BUMN sama FHC itu kan sudah terjadwal. Jadi semester ganjil dan genap. Biasanya di awal Januari sudah ada pengumuman, proses rekrutmen sampai Februari. Mau BUMN atau Kemendikbud hampir sama jadwalnya. Jadi dalam 1 tahun itu 2 kali. Nah nanti tinggal pantau terus IG-nya Career Center, itu kita pasti share. Nah begitu kita share silahkan apply. Biasanya kalau untuk yang BUMN semua berkas harus dilengkapi, dimasukkan ke Career Center. Nanti kita ada seleksi berkas dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu nanti ada surat rekomendasi ya, harus ada surat rekomendasi dari Prodi. Kemudian nanti ada surat fakta integritas. Jadi fakta integritas ini adalah perjanjian bahwa selama 6 bulan itu tidak akan keluar dari program magang, tidak akan mengundurkan diri. Nah, jadi harus sampai selesai. Berarti itu kontrak ya Bu ya? Iya, betul. Kalau misalnya belum selesai sudah keluar, punishment-nya tidak hanya ke mahasiswanya, tapi juga ke universitas. Jadi universitas tidak boleh lagi ikut serta dalam program magang ini. Makanya saya wanti-wanti terus strength lah ya. Sidang juga nggak bisa, saya bilang gitu kan. Kenapa? Itu perjanjian, apalagi yang Kemendikbud. Kemendikbud itu sekarang kalau ketahuan sidang, itu harus mengembalikan semua biaya hidup yang pernah diberikan oleh pemerintah. Jadi itu harus dikembalikan semua. Wah, ini saya yang ngawal terus jadi harus stres gitu kan, sampai laporan akhir harus ada gitu ya, segala macam. Di kita tuh yang BUMN itu ada di PTPN 8, PT POS gitu ya, yang Kemendikbud ada di Microsoft ya. Kemudian ada cukup banyak perusahaan-perusahaan internasional, bahkan tidak hanya perusahaan nasional, dan mereka cukup senang juga. Dan yang paling penting sih saya selalu ingatkan ke anak-anak, jaga perilaku, sikap, itu kan soft skill kita ya, karena membawa gitu ya. Nah kalau attitude-nya baik, rasanya juga mentor-mentor juga pada sama gitu ya. Gitu. Oke, tapi Bu, boleh nggak sih kalau misalnya mahasiswa aktif tuh mencari magang sendiri gitu? Boleh, cuman kan resikonya tadi pekerjaannya jelas nggak gitu, jangan sampai nanti dia magang ternyata kerjanya cuman bikin kopi, jadi kurang lebih mohon maaf gitu ya, kerjaannya office boy gitu kan ya. Nah nanti yang mau dilaporin apa, kemudian keterkaitannya sama ilmu yang didapat di kampus itu kepake nggak nanti di sana gitu kan. Oke, nah, jadi pelaporan sidang ini tuh untuk sidang pelaporan magang ini tuh untuk sidang nanti atau gimana? Sekarang katanya sekarang udah dibikin programnya, jadi yang untuk magang ini nanti pelaporannya bisa menggantikan skripsi. Iya, gitu. Jadi nggak usah skripsi Bu? Iya. Wah, sekarang kan sudah 6 bulan magang udah dapat ilmunya lebih gitu kan. Mungkin terakhirnya apakah ada bikin proposal atau seperti itu, proposal magang atau gimana Bu? Iya, biasanya nanti agak beda, mungkin nanti kan sambil magang bisa sambil melakukan nyusun. Ya, kayak universitas lain juga teman-teman saya kayak gitu, sambil penelitian gitu. Iya, jadi tapi untuk teman-teman yang mau memilih skripsi bisa, tapi magang juga ini bisa ya. Iya. Kayak keren.
Oke, tapi nih Bu, tadi kan soal apa ya, magang, tadi udah bisa cari sendiri juga. Nah itu apakah perlu apa ya, sebelumnya itu perlu ACC dulu nih dari Career Center kalau kita mau magang gitu? Sebetulnya sih enggak, jadi nggak harus lewat Career Center, tapi itu lebih ke prodinya masing-masing. Hanya kalau misalnya magang sendiri, itu nggak ada penanggung jawabnya ya, jadi nggak ada yang kalau ada apa-apa mau cerita ke siapa gitu kan. Kemudian juga di perusahaan itu juga kita nggak tahu apakah dia ada mentornya atau apa. Jadi kalau dia magang di situ ya betul-betul resikonya ditanggung sendiri gitu. Kalau ini kan iya, kayak misalnya yang batch 1 tuh pernah dia posting gitu, Bu, gimana ya honor saya kok belum turun gitu. Jadi sempet yang berapa bulan dia saya kok soalnya di Sukabumi gitu. Ya udah saya coba hubungin ke pihak FHCI-nya, FHCI bilang, oke Bu, nanti kita ke pihak Pos dan Giro, kita dikasih kontaknya juga, saya kontak. Ternyata iya Bu, ini agak terlambat gitu. Oh jadi tenang gitu ya. Iya, tahu informasinya gitu ya. Iya, gitu. Bantuin. Jadi ada yang ngawasin, kemudian pekerjaannya jelas, nggak pekerjaan yang aneh-aneh gitu kan. Ya tadi saya tahu yang di tugas dinas keluar itu juga dapat fasilitas yang sama dengan yang tetap. Itu karena yang batch 1 tuh ada yang di PTPN 8. Nah, saya sempat kunjungin juga karena dekat gitu ya. Terus dia cerita, Bu saya diajak ke perkebunan, jadi kalau diajak ke sana tuh saya dikasih SPJ, katanya uang makan, jadi pada betah. Malah ini yang magang di Kemendikbud ini ada yang magang di PT Telkom, dia kemarin ikut tuh P1, setelah itu Telkomnya sendiri bilang, kamu ikut lagi ya, kamu saya perpanjang. Jadi dia ikut lagi program di Kemendikbudnya, daftar lagi, tapi udah langsung approve sama Telkomnya. Iya, jadi langsung diterima, jadi diterusin. Jadi sekarang ini dia kedua kali untuk di Telkom ini. Wah, siapa tahu nanti bisa jadi langsung pegawai tetap ya. Ini juga saya pun ditawarin gitu, magang lagi aja lanjut, tapi ini tuh pengen kerja gitu mas. Ya udah deh, kejelasan gitu ya. Oke, untuk pengalaman cukup banyak banget ya di sana. Tapi Teh Cynthia itu berarti di perusahaan apa ya tuh? Di perusahaan umum atau Perum Jasa Tirta 2. Itu di bidang apa ya? Itu bergerak di bidang pengelolaan air dan listrik. Jadi tapi mereka juga punya bisnis sendiri gitu, yang sesuai peraturan perusahaan juga gitu. Dan jadi pokoknya mereka tuh di atas PDAM. Jadi kalau kayak ada keluhan pelanggan, mereka nerimanya dari PDAM. Sedangkan PDAM kan langsung dari masyarakat punya Bu gitu. Jadi kayak terus kayak ada waduk juga kan. Jadi PJT 2 tuh punya waduk Jatiluhur, itu tuh katanya terbesar se Asia Tenggara juga. Dan pertama kali dibuat juga di Indonesia gitu. Makanya jalan-jalan ke sana katanya ini tuh nggak bisa semua kesini loh Sin, katanya kan gitu ya Bu. Katanya nggak bisa semua orang karena itu objek vital kan gitu kan. Gitu, oke. Tapi berarti waktu Teh Cynthia memasuki semester 6 nih, waktu masuk semester 6 itu langsung aktif sendiri ya buat cari magangnya atau nunggu aja gitu? Nyari sendiri, ikut yang itu kan untungnya tuh itu tuh baru ya Bu sebenarnya, katanya PMMB itu baru. Jadi yang aku tuh keempat kalinya, katanya udah ada 3 kali. Nah sekarang tuh keempat, terus yang ikut kampus mereka itu juga baru ya Bu. Masuk program ini tuh pokoknya sangat bermanfaat ini buat kita mahasiswa. Itu sempat tertunda tuh karena pandemi. Iya. Itu. Semester 6 ini ganjil atau genap Bu kalau mau ikut magang? Ini udah berlangsung yang baru. Ya udah mulai lagi. Batch-nya tuh ganjil genap atau gimana Bu? Januari sampai Juni. Ya Juni atau September misalnya sampai Februari. Oke. Tapi kadang gimana BUMN-nya? Kadang ada yang masih ada Bu, ini kita masih ada program magang yang barunya nanti masuknya di bulan Desember, ada ya biasanya ada yang Agustus juga, ada yang on time, ada yang mundur. Kalau mundur biasanya nanti kayak Cynthia mundur sampai Maret kan. Ya, yang lain dari Oktober gitu. Iya, yang lain biasanya sampai Februari. Dan range-nya juga batch 1 ke batch 2 itu cuma seminggu gitu bedanya. Jadi nggak lama langsung lanjut lagi. Oke. Pokoknya kan dari tadi tuh Teh Cynthia tuh ngomong kayak pokoknya seneng banget deh, pokoknya seru banget, pokoknya enak banget. Nah, memang keuntungan apa aja sih yang Teh Cynthia rasain selama magang gitu? Keuntungannya yang pertama sih pasti dapat nilai value lebih ya, karena kita punya pengalaman magang terlebih apalagi di BUMN gitu.
Nah terus kedua kita juga punya relasi pertemanan kan itu sama universitas lain Ibu seluruh nasional gitu, nasional seluruh Indonesia. Terus yang ketiga juga kita jadi tahu gitu gimana sih wilayah itu kan kita ditempatin nggak hanya di wilayah yang kita kayak misalnya di Bandung, nggak hanya di Bandung gitu kan, kita bisa diluncur kemana aja. Terus awalnya memang base kemarin tuh memang jauh Bu, katanya ada yang dari Gorontalo tiba-tiba di Purwakarta. Nah terus katanya dari batch yang aku dan seterusnya disesuaikan jadi masih satu pulau gitu, jadi enak lah gitu, nggak terlalu khawatir. Yang keempat juga kita kan jadi mengerti gitu gimana sih situasi dan kondisi sebelum kita kerja tuh kayak gimana gitu ya Bu. Dunia kerja ya dunia kerja tuh kayak gimana nyatanya tuh gitu. Terus jadi nambah wawasan juga kan tentang kayak pengoperasian. Terus kayak aku kan ke divisi research and development kayak gimana itu kerjanya gitu, kayak membuat BOO, BOT, kerjasama kan kalau bagian nah, aku apa tuh BOO, BOT ya? itu kerjasama gitu Bu, antara sesama BUMN sama swasta gitu. Nah itu enaknya di divisi aku itu bertemu sama klien Bu gitu, jadi sering kayak meeting ke hotel-hotel kayak gitu, kayak gimana sih, nah penggeraknya, jadi ibaratnya tuh divisi itu penggeraknya yang menciptakan inovasi bisnis-bisnis apa aja yang perlu dijalankan perusahaan gitu, baru dilanjutkan ke divisi lain gitu. Makanya ya ampun pas awal sebenarnya takut tuh, aduh gimana ini tuh pusing gitu kan. Jadi bisa juga ya. Bayang awal-awal kerjanya cuma administrasi, ternyata harus meeting sama klien gitu ya. Nyatet-nyatet gitu kan, apa yang mereka hasilkan gitu maksudnya gitu. Terus pernah juga udah jadi MC gitu gitu. Ikut juga kadang ikut kayak ada pelepasan karyawati gitu bukan, yang sekaligus perayaan Hari Ibu waktu itu ikut jadi dirijennya, ngebantuin gitu lah pokoknya multi talent lah ya, karena ternyata 6 bulan tuh banyak juga ya. Iya, kegiatannya tuh gak hanya kita di kantor aja gitu, enaknya tuh kita banyak keluar kantornya, jadi gak bosen gitu kan. Iya itu sih ya, gak jenuh ya, dailynya tuh gak itu monoton terus ya. Jadi bukan hanya hard skill yang kayak kita pelajaran dari kampus aja, tapi kayak kita juga attitude tadi, terus public speaking juga karena mendadak jadi MC. Jadi pede nggak cari kerja? Ayo nambah lah gitu ya. Bener-bener, karena yang paling penting tuh percaya diri dulu ya Bu ya. Iya. Nah, tapi Teh Cynthia punya tips gak nih biar teman-teman sahabat utama ini bisa lolos juga nih kayak Teh Cynthia? Kalau tips pribadi dari aku sih, jangan lupa follow Honey Centernya di Instagram atau LinkedIn-nya, terus follow juga magang-magang kayak apalagi sekarang FHCI-nya sama Kampus Merdeka, itu penting banget, dari situ banyak info. Follow juga, terus ikutlah organisasi sebanyak-banyaknya gitu, karena relasi pertemanan itu penting katanya tuh, semakin kita banyak teman, menjalin silaturahmi, dan itu pun rezeki tuh semakin lancar gitu kan. Gitu. Terus kita juga saat mendaftar pokoknya harus detail gitu, jadi kita harus cross check lagi persyaratan apa aja gitu sampai kita yakin gitu. Terus ada tips juga sih, kalau yang sekarang waktu dari aku sampai sekarang katanya CV itu kan penting banget. Nah, katanya tuh berlaku lagi CV ATS sekarang tuh malah berlaku katanya tuh. Jadi yang penting kita harus lengkap cantumin kayak prestasi kita apa, organisasi apa, kegiatan kita apa, terus jurusan kita apa gitu ya Bu, nomor HP, terus sosial medianya minimal tuh harus 2 gitu, minimal harus ada LinkedIn sama Instagram tuh, itu penting banget. Di Instagram tuh kalau bisa kayak kita nyentuhin kegiatan kita, organisasinya apa, jangan cuman kayak kita main-main kemana gitu, ke kafe gitu, jangan gitu. Karena dilihat juga gitu kan, jadi perbaiki lagi gitu. Di bionya lah ya. Iya, bionya sekarang ada highlightnya gitu. Highlightnya juga. Oke. Itu sih tipsnya. Siap deh, semoga juga Sobat Utama bisa kayak Teh Cynthia juga nih ya, berprestasi gitu ya. Tapi nih Bu, kalau di Career Center kan tadi Ibu sempat highlight juga kalau misalnya di Instagram gitu kan, itu ada info-info seputar lowongan kerja. Nah, ini gimana sih caranya mahasiswa baru bisa akses info-info tersebut? Apakah hanya lewat feeds aja gitu, nungguin notifikasi atau gimana? Jadi kalau untuk mahasiswa baru itu memang hanya di IG atau LinkedIn-nya Career Center. Kalau LinkedIn-nya LinkedIn Widyatama, IG-nya IG Career Center. Jadi Career Center utama IG-nya. Nah, kalau untuk yang alumni itu kita memang buatkan grupnya. Jadi kita bedain antara mahasiswa sama alumni. Jadi kalau alumni nanti ada, biasanya nanti mendekati wisuda kita kasih apa saja yang harus dicantumkan, nama, nomor telepon, kemudian lulus tahun berapa, kemudian media sosialnya apa. Nah, nanti dikirimkan ke nomor teleponnya Career Center. Nanti kita bikin grup per jurusan. Nah, itu khusus untuk yang alumni.
Jadi kalau untuk mahasiswa, karena dari Career Center kita bantu untuk program magang, kemudian studi independen, kemudian juga nanti webinar-webinar ya tentang soft skill, kemudian juga ada workshop juga. Dan jangan takut, di Career Center juga kita berpikir gini, mahasiswa ada yang pengen bekerja, ada yang wirausaha. Nah, jadi kita juga kerjasama, sekarang kita lagi kerjasama dengan Shopee Academy. Nah, jadi nanti buat mahasiswa nih bisa. Jadi buat mahasiswa dan alumni nanti yang pengen bikin wirausaha, bikin usaha, nanti ada sekolah di Shopee Academy gitu. Bisa ikut berarti ya? Iya, boleh. Jadi kenapa Shopee? Karena mereka kan penjualannya online. Kondisinya juga sekarang kan lagi seperti ini ya. Jadi bagaimana sih cara memulai usaha dengan marketplace, salah satunya adalah Shopee. Yang terbesar juga ya Bu. Iya, betul gitu. Siapa sih yang nggak tahu ya Shopee? Nah, kalau untuk alumni ya tadi gitu ya, kita ada sharing gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat program kerja Career Center itu ada job fair, ada gathering. Jadi gathering ini kita ketemu 1 tahun sekali dengan seluruh HRD. Jadi HRD yang bekerja sama dengan Career Center untuk proses rekrutmen karyawan gitu. Nah, nanti biasanya kalau waktu kita offline, setelah acara gathering ini proses rekrutmen alumni sama HRD. Cuman karena kita sekarang pandemi, jadi kita hanya sharing sama HRD ini. Nah, prosesnya kemudian ada kampus rekrutmen. Kampus rekrutmen ini perusahaan datang ke kampus kita untuk merekrut anak-anak Widyatama. Jadi rekrutmennya dilakukan di kampus. Gitu. Itu jadi program dari Career Center. Kemudian ada tracer study, ini saya mau titip juga nih. Jadi buat alumni Widyatama yang sudah lulus, itu nanti dari Career Center setelah kalian 2 tahun lulus, itu nanti ada yang menghubungi untuk update data kalian gitu ya. Jadi untuk tahu apakah sudah bekerja atau belum. Kalau belum nanti kita share infonya gitu ya. Jadi nanti tolong diangkat ya. Kemudian juga nomor teleponnya tolong jangan diganti-ganti kalau bisa gitu ya. Nah, nanti yang tracer ini kalau takut tentang penipuan dan lain sebagainya boleh langsung datang ke Career Center. Jadi kalau pertanyaannya sudah yang aneh-aneh mungkin udah bisa kebaca ya, tapi kalau pertanyaannya mungkin sekarang sudah bekerja atau belum, kemudian bekerjanya posisinya apa, range gajinya berapa, itu sebetulnya untuk database kita untuk melihat alumni kita, dan kita akan bantu bagi mereka yang memang belum bekerja. Jadi jangan sungkan-sungkan datang ke Career Center, boleh gitu ya, cuman dibatasin ya kalau sekarang ya, atau mau boleh chat ke WA-nya Career Center, atau misalnya nanti minta nomor WA-nya saya langsung boleh, misalnya mau diskusi sama saya boleh. Kalau nggak salah Cynthia juga dulu pernah ke Career Center ya, waktu nanya awal ya tentang program magang ini. Udah dilihat-lihat, ini kayaknya pernah ke Career Center aja ya. Nanya gitu kan. Familiar ya. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin terakhir dari Teh Cynthia juga, apakah ada sepatah 2 kata untuk Sobat Utama mungkin? Kalau dari aku sih, pokoknya semangat-semangat kalian Sobat Utama yang lagi kuliah, masih kuliah, jangan lupa juga ikutin program magang karena itu penting banget sekarang tuh buat nyari, apalagi yang kalian mau nyari kerja gitu kan. Cari kerja tuh sekarang lihat program magang, kalau bisa tuh kalian di perusahaan yang terkenal, sekarang kan udah banyak akun yang membantu gitu ya Bu. Kayak FHCI atau Kampus Merdeka, ikutin itu. Jangan lupa update terus dari Career Center juga ya Bu. Kayak gitu sih intinya. Saya mau nambahin satu. Silakan Ibu. Buat teman-teman yang mau masuk ke Universitas Widyatama, jangan takut nanti, aduh saya udah kuliah nanti kerja di mana gitu ya. Kita punya divisi namanya Career Center, kita akan bantu. Jadi Anda tidak dibiarkan habis lulus udah bebas gitu. Nggak, kita tetap bantu. Ayo yang misalnya belum kerja, mau kerja di mana, kita carikan info lowongan kerja. Jadi jangan takut lagi ya untuk kuliah di Widyatama. Oke, Sobat Utama, jadi kayak gitu ya untuk info-info seputar Career Center gitu ya. Semoga pembicaraan kali ini bermanfaat ya buat Sobat Utama yang lagi nonton. Terima kasih juga buat Ibu dan Teteh yang sudah menyempatkan waktunya. Dan untuk Sobat Utama juga, sampai jumpa di segmen podcast utama selanjutnya.